Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, ini adalah part kedua dari cerita Tumbal Pabrik Berhantu. Jadi, jika teman-teman belum mendengarkan part 1 yang sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar mendapatkan cerita yang lebih utuh dan lebih sempurna. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberikan kesan kalau Diana bunuh diri. Namun, aku tahu betul sifat temanku. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi, aku yakin sekali kalau Diana mati dibunuh. Anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana kualat Tugu Keramat. Persetan dengan Tugu itu. Dua temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Desi, aku baru pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Oh, iya Surya. Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya, libur. Kok tahu ya? Oh, tadi aku tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ngajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah. Nanti kita sambil ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah. Apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan dan selalu kutolak. Siap, Komandan. Surya malah hormat. Aku tertawa melihatnya. Keesokan malamnya aku mematut diri di depan cermin, menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa, aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Pilihanku jatuh pada baju kaos putih bergambar wajah Marilyn Monroe. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan. Mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadinya hanya tinggal aku dan bapak yang masih di rumah ini. Perawakan bapakku gendut. Ia gampang sekali merasa gerah. Makanya ia sering sekali terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam dulu ya pak. Sama pacarmu? Bapak malah ketawa. Des, bapak saranin kamu agar cepat nikah. Bapak mau banget ini punya cucu. Belum kepikiran pak, jawabku singkat. Tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah.
Aku yakin sekali itu pasti motor si Surya dan benar saja. Ia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan, Surya menyalami Bapak. Setelah itu kami langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar malam itu. Surya membelikanku gulali. Ia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami naik biang lala. Ini wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama Tugu Keramat itu. Enggak, Sur. Aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Sama siapa? Tanya Surya. Nah, itu yang aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, Des? Sudah banyak orang yang mati karena kualat tugu. Iya, tapi itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut, timpalku. Emangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya? Tanyaku. Iya, Des. Itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Jelas Surya. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu, kataku. Tapi aku sangat yakin kalau Diana dibunuh, lanjutku. Apakah kamu mencurigai seseorang? Ya tentu. Siapa? Tanya Surya penasaran. Mona, kataku. Saat biang lala yang kami tumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona, lihat, itu Mona. Teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Sebelum sempat kuhampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-teman. Terlebih, aku juga heran kenapa dia sering sekali muncul secara tiba-tiba seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ngikutin kita. Ah, mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu si Mona masih ada di sekitar pasar. Tapi tidak sama sekali ketemukan batang hidungnya. Sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena besok shift pagi. Namun saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan, dari arah belakang ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga. Tapi bola api itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah tiba-tiba Surya muncul, lalu memadamkan api yang membakar punggung. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelagap bangun dengan napas terengah-engah. Kulihat keringat membasahi dahiku.
Segera kurai segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus segera menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidur, ternyata lendir itu pun memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja. Tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan dibantu bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamar. Aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti pas jam makan siang, akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini aku akan lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Dari tadi aku belum melihat Surya. Apa dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apa peduliku? Entah kenapa, semakin lama aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman bagi semua karyawan di gedung produksi, harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Pihak pabrik akan mengadakan ritual sajenan demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut-sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sajenan lainnya. Mereka meletakkan sajenan itu di depan tugu keramat. Dua orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. Dua dukun membaca mantra dengan sangat keras, sedangkan yang lain hanya duduk sila menghadap tugu. Ngusir setan kok pakai tarian? Aneh banget sih. Bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. Iya, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak ngantri sembako, Aku tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka sekeluarga. Ulfa tertawa kecil. Mungkin saja ya. Tapi kok aku gak habis pikir kenapa yang punya pabrik percaya ya sama dukun. Kulirihkan suaraku. Mungkin karena udah ada dua karyawan mati tiba-tiba, makanya mereka minta tolong sama dukun. Jelas Ulfa. Bisa jadi sih. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan konyol, pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki. Tapi aku tidak kenal lelaki itu. Yang jelas dia adalah karyawan pabrik juga. Hai, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Oh, halo Desi. Silakan, gabung aja di sini. Mona dengan ramah mempersilakanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil ngobrol. Awalnya, aku hanya berbasa-basi mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun, sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. Oh iya, semalam aku sempat lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu nggak sih? Oh iya, semalam aku jalan sama pacarku ke pasar malam dan nggak sengaja lihat kamu naik biang lala. Iya, aku pacarnya Mona.
Lelaki di sampingku menyela obrolan. "Oh, iya ya. Kukira kamu ngikutin aku. Maksudnya gimana?" Mona tersenyum sambil mengerutkan dahi. Lupain aja deh. Jangan dibahas lagi." Aku nyengir malu. 2 hari kemudian aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang membongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati, pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang, dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, ia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 6. Jelas itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tepat di pertigaan, Mona turun. Ia menyeberang jalan lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya, ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja muncul, ia melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu," pintaku dengan tergesa-gesa. "Siap, Neng." Tidak sampai Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar rimbun dan ada juga yang merambati gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sudah usang dan berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya, tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini. Aku tidak mau berdebat lama, lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok, mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah. Entah apa yang sedang Mona lakukan. Seolah menemukan lokasi harta karun, Mona buru-buru mencari benda untuk yang bisa digunakan menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit. Mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Mayat perempuan. Aku mengenali mayat perempuan itu. Walaupun wajahnya sudah rusak, jelas sekali itu adalah Herni.
Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi dahi. Bagaimanapun aku harus segera kabur. Saat mereka sedang sibuk ngobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan aku bingung, apa yang harus kulakukan? Dugaanku memang benar. Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini aku harus hati-hati, sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya dan aku sangat rindu. Namun, saat kubuka pintu ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. "Hai Desi," sapanya. Aku ketakutan. Dari mana dia tahu alamat rumahku? "Mona? Kamu tahu dari mana alamat rumahku?" "Hai Desi, dari teman-teman di pabrik. Maaf datangnya mendadak. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ada apa ya?" Aku penasaran. "Boleh aku masuk dulu?" tanya Mona. Aku mempersilahkannya untuk masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. "Gak usah repot-repot, Des. Des, aku mau langsung saja ke inti pembicaraan." "Iya, ada apa ya Mona?" Aku berusaha untuk tenang. "Aku yakin kalau Surya sudah mati dan bisa saja selanjutnya kita." Pernyataannya singkat tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. "Maksud kamu?" "Sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu, kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut dan sehari setelah dikubur mayatnya hilang. Aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku." "Kamu mengarang cerita, Mon. Aku sudah tahu semuanya, termasuk mayat di halaman pabrik tua itu," kataku sinis. "Aku tidak mengarang cerita, Des. Aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu. Masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup. Soal mayat Herni sudah kulaporkan ke polisi. Aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka yang menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk jadikan sesambahan setan agar produk mereka laris. Aku terdiam dan mulai mempercayai omongannya. Des, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang, dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal." Mona berusaha meyakinkanku. "Lalu apa rencanamu?" "Malam ini juga kamu harus ikut aku." "Kemana?" "Ke pabrik. Kuncinya adalah Tugu Keramat itu, Des. Kata dukun yang aku datangi, selama tugu itu masih ada, pabrik kita akan terus makan korban." "Kamu mau apakan tugu itu?" "Ya kita hancurkanlah, Des, biar nggak ada lagi korban." Saat kami sedang serius mengobrol, ada seseorang yang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Ia baru datang dari masjid. "Oh,
Halo Pak, saya Mona temannya Desi. Loh, kok air putih minumnya? Di dapur ada sirup loh Des. Bapak menatapku. Oh nggak apa-apa Pak, saya yang minta air putih. Sebelum aku menjawab Bapak, Mona sudah menyela terlebih dahulu. Oh ya sudah, kalau begitu lanjutkan saja obrolannya ya. Bapak pun beranjak ke kamar. Des, kamu masih mau hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku. Ikut aku sekarang. Ini soal nyawa kita dan nyawa para karyawan di pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya aku percaya kepada Mona. Aku pamit ke bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona. Kami naik becak menuju pabrik. Kebetulan saat itu adalah tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak. Jadinya tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pak Satpam tidak curiga sedikit pun. Ia mempersilahkan kami masuk. Gedung produksi gelap. Mona menyalakan lampu di blok parking. Sekarang gimana cara kita memusnahkan tubuhnya? Tanyaku. Belum sempat aku menoleh ke Mona yang sedang berdiri di belakangku, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tidak berdaya dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martil. Tubuhku diseret, pandanganku perlahan kabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Kulihat tubuhku terbaring tidak berdaya. Tempurung kepalaku pecah, darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajah. Aku menangis melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantung. Sudah non. Aku terkejut melihat Pak Sutyo muncul dari pintu gedung. Ia menyorotkan sebuah senter ke arahku. Sudah kubunuh Pak. Jaga saja di depan. Aku mau ritual dulu sebentar, pinta Mona. Mereka ternyata sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutyo, seorang satpam pabrik yang selama ini sangat ramah, ternyata berhati iblis. Oke non, beres. Di depan aman kok. Ya sudah sana. Mona membentak. Baik non. Pak Sutyo beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona, tapi dia sama sekali tidak mendengarku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu butiran kemenyan, lalu ia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam sebuah kantong plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah ia bersihkan. Setelah selesai, ia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis. Jasadku mau dibawa kemana, Mona? Aku berteriak. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga. Mona! Mona! Bergegas aku mengikutinya. Ia menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan. Sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari mobil. Ia membukakan box mobil lalu memasukkan jasadku. Tolong kembalikan jasadku. Aku berusaha menyentuh mobil itu, tapi tidak bisa. Tubuhku menembus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut.
tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk ke dalam gedung yang gelap. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesiu di mana-mana. Para pekerja di pabrik ini terlihat masih di bawah umur semua. Mereka masih sangat muda. Mungkin umurnya kisaran 13 sampai 15 tahun. Tidak ada baju ataupun sarung tangan khusus yang melindungi mereka. Bahkan sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan sambil memperhatikan sekeliling pabrik. Tampaknya mereka tidak menyadari sedikit pun keberadaanku. Lengan mereka sangat gesit, meracik mesiu dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu kemudian mengemasnya ke dalam plastik. Di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu, berjejer para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. Semuanya keluar. Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. Ada apa? Mereka saling tatap ketakutan. Sebelum sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api menyembur, membakar serbuk mesiu. Mereka terjebak dalam gedung itu karena pintu utamanya terkunci. Terdengar jerit kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tidak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu mereka mati terbakar. Gedung yang hanya beratap seng tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku menangis ngeri melihat kejadian itu. Tanpa kusadari, lampu kemudian mati kembali. Semuanya sempurna gelap. Lampu kembali menyala. Kali ini tidak ada gedung pabrik. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan pekuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja. Ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini. Ku dengar sebuah obrolan dari belakangku. Aku pun membalikkan badan. Mungkin jaraknya hanya sepelemparan batu dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? Pokoknya saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar ya. Saya tidak mau ada kendala masalah lahan. Timpal lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih layaknya bos besar. Baik Pak, kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi anak saya. Tambah lelaki itu sambil menyentuh pundak Mona. Beres Pak, saya jamin tidak akan ada kendala pembebasan lahan. Lampu kembali padam. Seketika gelap gulita. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama berselang, lampu kembali menyala. Aku berada di gedung baru. Ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sedang bingung. Pabrik kita rugi terus, Pak. Pasti gara-gara tugu ini. Mona menunjuk tugu keramat. Kita harus cari jalan keluarnya, Nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara tugu sialan itu. Kita coba hancurkan lagi, Pak. Tidak akan berhasil. Kamu lihat sendiri. Dulu pas awal pembangunan, bulldozer pun tidak sanggup menghancurkan tugu itu. Kata orang, ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya. Lelaki tua menyentuh keningnya, terlihat sangat bingung. Dukun? Iya, siapa tahu dia bisa mengusir setan yang membuat kita rugi terus, kata Mona.
Setelah itu wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan mata. Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun, Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan, pabriknya mulai tumbuh. Mona dan bapaknya meraup untung besar. Tubuhku terlempar lagi. Kali ini kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya, gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis meminta pulang, tapi tidak satu pun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Keesokan harinya kulihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak minta tolong sambil menggapai-gapai lenganku ke arah bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarku. Bapak panik, lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja. Surya ternyata masih hidup. Ia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama puluhan wanita lainnya yang menjadi tumbal. Setiap tahun jumlah kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Kami menangis siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kau memang benar-benar iblis. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.